Balik lagi di edisi Meetup kali ini barengan sama gue, Fahmi Latif. Kalau kita ngomongin soal kopi, peran seorang barista sangat berpengaruh di dalam proses pembuatannya. Nah, sekarang ini nih, gue udah ada di kantornya Filosofi Kopi Jakarta, cuy. Sekarang nih jam 10 pagi, gue udah juga barengan sama temen gue. Enak banget ya kita sambil ngopi. So please welcome teman-teman, Indra Dwi Guna. Halo teman-teman. Yo, Indra. Nggak apa-apa. Sering ketemu customer kan? Iya, malah sering banget. Nggak apa-apa, santai. Relax aja. Karena kalau misalkan udah depan on cam, emang suka beda sih vibes-nya. Yoi. Nih, gue udah dibuatin kopi sama Indra. Ini kopi apa cuy? By the way cuy. Ini es kopi susu gula aren, tapi kita cuma ada di sini. Oh gitu. Di kantor doang kita jual, sama kalau event-event doang. Ah, berarti di Melawai nggak ada nih es kopi susu? Di Melawai nggak ada. Wih, special treatment cuy. Dra, ngomongin soal kopi nih, ya kan? Ini kan lu buatin gue es kopi susu, ya kan? Berapa jenis kopi sih yang biasanya lu buat per harinya? Apakah itu espresso, cappuccino? Yang paling banyak tuh yang mana? Jenis yang mana? Kalau jenis kopi yang paling banyak sih sebenarnya es kopi susu. Karena mungkin orang-orang sekarang lebih doyan pakai gula aren kali ya. Kalau cappuccino, latte, long black dan lain-lain itu kemungkinan yang lebih sering gue buat di Blok M. Oh, kalau di sini lebih ke es kopi susu. Dan jenisnya juga beda kopinya. Oh gitu. Ini beda. apa nih? Arabica? Kalau ini pakai robusta. Oh, pakai robusta. Iya. Ini ngomongin jenis kopi juga nih, Arabica, robusta. Sepengetahuan lo Indra, di Indonesia itu tuh lebih banyak pakai Arabica apa robusta? Kalau di Indonesia lebih banyak Arabica. Arabica, kenapa? Arabica. Karena yang pertama kalau untuk espresso base dia rasanya lebih masuk. Oke. Yang kedua kalau untuk manual brewing juga rasanya lebih, buahnya lebih berasa. Oh. Rasa variannya lebih banyak. Ah, isi. Kalau ini gue pakainya robusta. Ini jadi robusta nih. Emang cocoknya sama gula aren. Wah, gila ini udah match banget ya, udah Iya. pagi-pagi dibuatin kopi. Gokil. Terus Indra, ngomongin seputar filosofi kopi nih. Ya kan? Kan awalnya filosofi kopi itu kan dari film, cuy. Ya kan? Awalnya sih sebenarnya dari novel. Oh, dari novel dulu. Iya. Terus habis itu baru ke film. Baru akhirnya kerealisasiin tempat kopinya. Iya. Nah, awal ceritanya tuh cuy, prosesnya nih, kita ngomongin prosesnya. Prosesnya si Philcop ya. Si Philcop, dan akhirnya lo bisa join di filosofi kopi ini. Prosesnya itu emang awalnya kan dari novel. Kebetulan si Mas Angga pengen bikin filmnya. Oke. Terus bikin filmnya tuh di Blok M, Filosofi Kopi Melawai. Akhirnya nih kayaknya enak juga nih kalau dibuka coffee shop ya. Akhirnya di situ dibuka lah. Startnya di Melawai. Startnya di Melawai. Oke, terus akhirnya ya udahlah filmnya jalan nih, semakin berkembang nih. Akhirnya kita buka cabang kayak di Jogja, di Semarang, lalu sekarang udah ada di Makassar. Oke. Terus ya udah gue ngikutin perjalanan gue ke jadi barista ya. Sebenarnya gue awalnya bukan jadi barista sih. Terus apaan dong awalnya? Dulu tuh gue sebenarnya kayak pengangguran. Nongkrong di posko. Ya kan gue dulu sempat jadi relawan di 2013 kalau Terus banjir parah ya kan Jakarta. Gue sama temen gue terjun lah ke lapangan nih. Gimana gue bisa jadi relawan di Jakarta. Udah gue tembus di relawan dulu. Terus donasiin kayak pakaian, makanan. Ya udahlah, selesai nih banjir, selesai. Cuman kayak masih sisa barang-barang harus diliatin tuh barang-barang. Terus udah selesai, akhirnya tiba-tiba temen gue nelpon nih. Ngabarin lu? Ngabarin gue. Kebetulan gue juga lagi kosong kan, pengangguran kosong. Diajakin lah gue event produk handphone dulu. Suruh keliling Jawa Timur. Gue seneng dong. Gue terima. Terus terima. Tapi bawa truk. Nah, serius lu nyetir truk? Serius gue nyetir truk. Anjir, terus itu pengalaman pertama gue nyetir truk dan keliling kota Jawa Timur juga pengalaman pertama gue kan. Oke. Nggak punya SIM kan. Iya. Gue keliling, ya udahlah. 2 bulan tuh gue merantau, akhirnya pulanglah ke Jakarta. Balik. Gue pulang ke Jakarta.
calling lagi sama teman gue nih. Asik. Gila lu banyak banget callingan ini. Terus. Iya benar. Ya kan di calling sama temen gue di Jakarta. Lu mau nggak ikutin promonya Filosofi Kopi? Nyetir VW kombi. Nah, pakai kombi. Terus? Nah, gue mau banget. Pertama kali gue pengen banget. Ya, dulu emang gue pengen banget nyetirnya VW kombi. Gue pengen banget ngerasain mobil VW kombi. Terus? Terus akhirnya ya paling keliling-keliling kota Jakarta, paling jauh juga Bandung. Oke, terus? Deh gue terima. Waktu itu filmnya belum keluar tuh. Dan gue sama sekali benar-benar nggak ngerti kopi. Kayak kosong banget gue kayak kopi. Baru tahu nih gue prosesnya sejak kuliah. Terus kayak kopi tuh harus ditimbang-timbang. Oke. Biasanya pakai kopi saset tinggal buat ya. Tinggal sendiri di rumah. Terus timbang-timbang. Terus nih mesin kopinya kok canggih. Yoi, terus? Ini apa? Itu lu bener-bener nggak ngerti sama sekali? Nggak ngerti sama sekali gue. Yang gue ngerti cuma nyetir mobil, bawa kemana nih mobil, jalan-jalan, mau film, udah itu. Terus? Akhirnya ya udahlah, gue dari situ udah mulai belajar tuh. Mulai belajar pelan-pelan kayak diperhatiin diam-diam. Terus akhirnya gue nanya temen gue nih, emang kenapa sih harus timbang-timbang ini? Iya. Supaya lo bisa dapetin kopi yang sempurna. Wih. Terus. Ya udahlah, gue semakin udah selesai. Ya gue keliling dulu, keliling kota lagi nih. Sama Ryuji gue kan, keliling kota. Sambil belajar tuh? Sambil belajar. Akhirnya nyobain kopi inilah, cara pembuatannya ada manual brewing lah, V60, Aeropress, tubruk, kayak espresso base pakai mesin. Gue masih belajar juga di situ. Terus? Udah selesai nih promonya, filmnya udah keluar, gue ditarik lah ke Filosofi Kopi yang di Blok M. Di situ gue juga masih nggak ngerti sih sebenarnya. Saya masih dikit-dikit kayak memahami lah. Memahami kayak. Terus? Dulu pertama kali gue masuk Tiongkok kayak gue nyuci, nggak ngerti. Kayak lo nyuci aja dulu. Iya, nggak apa, gue nyuci deh. Atau gue kalau perlu gue di belakang. Apaan cuci muka? Cuci apa? Cuci tangan. Iya. Hand sanitizer. Terus. Nyuci gelas. Kan. Habis itu? Terus kayak gue nggak pede di bar. Pede kan. Kenapa? Karena banyak customer yang datang. Karena gue belum ngerti. Kayak banyak customer yang datang, terus gue nggak ngerti. Gue mesti mulai dari mana? Akhirnya gue pindah dulu ke dapur nih. Gue sempet di dapur kayak belajar masak kentang, belajar masak singkong goreng, bikin waffle, pancake. Akhirnya di situ gue juga dapet ilmu. Dari emang gue nggak bisa belajar kopi, terus gue kelama di dapur kayak gue seringan malu di depan, gue akhirnya ke belakang ke dapur masak-masak. Akhirnya gue ngerti masak pancake gimana, waffle gimana, kentang. Dari gue paham. Terus gue malah diomelin sama temen gue yang ngajak ke vlog. Kenapa? Lu ngapain di belakang? Terus gue gak pede Jut di depan. Lu di sini tuh buat jadi barista. Gue malah diomelin. Jadi akhirnya gue dari situ mulai belajar. Mulai memahami lagi, mendalami lagi. Sempat gue ditegur sama customer tuh. Ditegur? Anjir, serius sih? Terus? Jadi gue pernah, emang kalau proses pembuatan kopi kan dari mulai dosing grinder si kopi biji tersebut, kopi, terus tamping. Nah, pada saat tamping itu tuh badan gue tuh salah. Tuh ada tekniknya juga? Ada tekniknya, bentuk tangan sama bentuk badan tuh salah. Mas, tuh temennya tuh nggak bisa. Wah, gue makin ngedown lagi gitu akhirnya. Iya, ini baru belajar. Temennya dijelasin lah sama temen gue. Itu yang ngenegur lo apa reviewer atau gimana? Gue nggak ngerti deh, pokoknya dia ngerti kopi deh. Ngerti kopi, terus? Sedangkan di sini gue orangnya baru yang nggak ngerti kopi, melayani customer yang ngerti kopi banget ya kan. Gimana di situ kan? Akhirnya, wah ternyata sulit ya. Yoi, ternyata ada seninya. Terus sulit ya bikin kopi. Akhirnya gue minta ajarin temen gue, ngajarin gue dong, gue pengen kayak lebih bisa lah gitu. Ya udah gue belajar kalibrasi tuh sampai muntah-muntah gue. Sampai muntah-muntah. Lu ngapain minum kopi? Minum kopi. Jadi setiap grinder nih dosing, espresso, tamping, keluar espresso tuh berapa gram, timernya berapa gram. Nah, di situ gue harus nyobain tuh. Ini kok beda-beda rasanya. Terus kayak gue harus ngerasain nih kopi sampai benar-benar
jadi cappuccino tuh enak gitu. Oh, jadi espresso base-nya itu kayak cappuccino, latte atau long black, ah, piccolo. Nah, iya. itu di situ gimana rasanya espressonya itu bisa nyatu di campur susu lebih enak gitu. Jadi lebih enak. Oke. Terus akhirnya udahlah gua akhirnya bisa tuh di situ tuh. Udah ngerti. Terus Akhirnya datanglah trainer. Nah, gua semakin senang di situ, semakin kayak wah bangkit lagi gua. Yoi. Jadi ketika gua ditanya customer nih, gue bisa jawab. Oh, oke. Ini gramasinya berapa mas? Kita pakai segini nih. Asik, udah ada ilmunya. Yoi. Terus kalau customer nanya, jadi pada saat gue buat manual brewing juga nih customer nanya, mas ini kopinya dari mana? Gue tahu nih kopinya dari mana. Oke. Green size-nya ukuran berapa? Gue tahu nih, gue bisa jawab. Oh, gitu. Itu gue juga belajar kayak lidah, segala macam. Lidah. Kayak kepekaan lidah. Oh, iya. Salah nangkep gue. Bersilat. Ya. Terus abis itu tadi lu sempat jelasin tentang yang namanya buat kopi itu tuh nggak segampang itu kan. Ini kan gue penikmat kopi, cuman gue nggak tahu prosesnya kan. Nah, lu nih yang udah ngerti Indra, yang udah belajar, terus habis itu kira-kira susahnya tuh apa sih Indra? Dari proses yang lo lewatin? Susahnya ya sebenarnya sih lebih ke konsisten ya. Konsisten. Karena kan kayak misalkan lu masuk ruangan nih dari pagi sampai sore itu pasti suhu derajat di dalam ruangan kan berbeda. Oke, walaupun udah pakai AC. Udah pakai AC. Apalagi kalau kena sinar matahari dari luar itu juga bakalan berubah. Oke, terus? Jadi di grindernya itu bakalan berubah. Jadi lo oke. kayak misalkan nih pagi-pagi nih lo minum kopi kalibrasi, espresso dan segala macam, nyobain cappuccino, latte. Nanti siangnya itu bisa berubah. Bakalan bisa berubah itu rasa. Jadi gitu? Jadi walaupun ditaruh di dalam lemari es gitu? Oh, berubah? Bisa berubah. Oke. Kayak misalkan gue pagi kalibrasi cappuccino nih, gue bikin nih kayak green size-nya ukuran berapa, terus timernya gue pakai berapa. Nanti sekitar kayak siang lah, jam makan siang tuh bakalan berubah. Iya. Gimana ya? Gue juga bingung. Menguap gitu kali ya? Si ukuran grindernya tuh kayak menguap. Cuma kalau misalkan kayak gini, gue bikin es kopi susu ini kadang gue suka kalibrasi lagi kayak gue pengen coba espressonya gue tambahin gula nih, terus gue diemin sehari nih rasanya gimana? Rasanya gimana sih? Beda-beda. Lebih pahit, lebih manis atau gimana? Lebih ngiket, terus rasanya lebih enak banget. Oh gitu, iya. Sampai setengah kan? Iya, sampai setengah enak sih ya bisa. Ini kan karena sekarang gini Mbak, kopi ini sekarang udah sangat banyak sekali gitu di Jakarta terutama. Nah, gue ngelihat filosofi kopi adalah trend centernya cuy. Gitu, dari yang tempat kopinya nggak ada wifi, iya kan? Sampai sekarang juga sebenarnya. Sampai sekarang juga nggak ada wifi gitu, sampai yang bener-bener lu kalau mau datang ke sana itu ya lu nongkrong. Bahkan pertama kali kita kenal Indra iya kan? Dari belum buka cuy, belum seramai sekarang gitu, sampai kayak 2015 kan? 2014 ya? Iya 14, iya 2015 ya? Gila ya, hampir 5 tahun lalu Indra. Gila banget. Itu pertama kali filmnya muncul, jadi ceritanya gitu. Temen gue ngabarin, Mi, gue lagi di Melawai nih gitu. Janjian yuk, emang mau janjian di sana kan, ketemuan. Terus habis itu enaknya ketemu di mana nih? Karena kan Melawai ya lo tahu sendiri tempatnya kan. Banyaknya apa? Terus habis itu gede banget kan. Akhirnya kayak ada nih filosofi kopi gitu. Terus akhirnya kayak gue mikir lah, filosofi kopi bukan di film gitu. Terus kayak ada tempat kopinya. Gue datang sore tuh, gue inget banget masih ngopi tuh di situ, ya udah gitu. Bener-bener nggak seramai sekarang. Akhirnya ngobrol-ngobrol, awalnya gue kenalnya Tepeng dulu kan waktu itu. Tepeng, terus habis itu baru lu gitu ngobrol-ngobrol. Wah, ternyata doi juga motoran juga. Vespaan juga gitu. Iya kan, akhirnya wah nyambung nih, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita temenan sampai sekarang. Iya. Yoi. Sekarang juga karena pandemi gini jadi kayak lebih agak menurun keluar, jadi kita nggak boleh keluar kemana-mana. Yo ini work from home. Akhirnya gua nyiptain menu-menu yang lain. Asik. Nyiptain menu apaan? Menu campur apa? Kopi campur apa? Banyak sih sebenarnya yang gue kayak sebenarnya sih balik lagi ke klasik menu sih. Cuman gue kayak lebih ke varian pakai sirup kayak dicampur sirup lah, hazelnut. Bisa
Bisa. Wah. Sebenarnya di tempat-tempat lain juga ada. Cuman gue pengen nyiptain yang beda ya, kayak gue jual 500 mili kayak atau seliter kayak. Oh gitu. Endra, sama ini gue mau nanya, kalau bikin kopi tuh suka ada yang kayak seni yang digitu-gituin tuh apa sih? Kayak lo bisa bikin gambar gitu? Bisa. Itu lo belajarnya berapa lama tuh? Nah itu juga. Iya. Dulu gue sempet nggak pede juga karena gue nggak bisa latte art. Lu gambar apaan? Gambar jorok lo ya? Huruf W dulu, ya kan? Ada W lagi ya gitu. Itu malah tambah susah. Itu tambah susah ya? Yang pertama kali gue belajar tuh di situ kayak penyesuaian, kayak bikin busa susunya di dalam milk jug sih dulu. Kayak, nah itu kan untuk ngebedain cappuccino sama latte dari busa susunya. Oke. Sama panasnya juga harus konsisten. Oke. Susu terlalu panas itu nggak boleh. Susu terlalu dingin juga nggak bisa jadi busa. Jadi harus kayak. Oh tuh ngaruh banget. Ngaruh. Jadi di tengah-tengah lah susunya. Nah pertama kali tuh gue belajar latte art tuh bisa ngabisin susu berapa kak? Berapa liter ya? Banyak deh. Sampai liter. Wah. Itu kayak pertama kali gue bikin tuh. Love sih. Itu basic banget. Love gitu ya bentuknya. Yeah, terus sama gue pertama belajar itu nggak pakai awal-awal banget sebelum susu gue pakai air putih biasa. Tuang aja ke cangkir. Kayak buat ngelenturin tangan loh. Iya. Biar terbiasa belajar gitu. Oke, terus. Kira ya udah lah gue beraniin pakai susu. Nah di situ baru abis susu banyak, akhirnya gue dapet love. Nah situ gue udah bahagia banget ya. Karena gue ngelihat gitu, kalau misalnya kayak gue ngeliat dia bikin kopi, teman-teman yang lain bikin kopi gitu ya, kan kayak ada seni-seni kayak lo bener-bener ngegambar men, tapi ngegambarnya di kopi anjir, gimana ceritanya? Gue ngeliatnya, wah ini seninya dapet sih nih. Seninya dapet. Awalnya yang gak gue ngerti kopi yang di awal pertama kali pas gue masih promo tuh. Caranya gimana ya, penasaran juga gue. Oh ternyata prosesnya gini, nggak segampang apa yang lo pikirin juga. Iya. Nandra, terus habis itu ngomongin tentang, tadi kan kita udah ngomongin proses pembuatan kopi, terus lo belajar gitu kan. Nah ini relate sama film ini, ya kan? Di filmnya itu juga sempat disebutin namanya gondrong. Dan gue beberapa kali datang ke kedai juga kayak ya tepeng teman-teman yang lain gitu kan, gondrong gitu. Tuh apa sih gondrong tuh apa sih cuy? Gue nggak tahu. Gondrong itu, tuh sih. Awalnya juga gue nggak ngerti itu gondrong apa ya kan, karena mungkin dari Rio dan Chico gue jadi ketularan kayak ngomong gondrong lah. Lu kan gondrong, gue pikir itu lu. Tepeng juga dulu gondrong. Iya, tepeng juga dulu gondrong. Terus kayak gondrong. Tiba-tiba gue disikut nih ada kayak customer, tiba-tiba gue disikut sama tepeng. Iya, terus apaan sih Peng? Apaan sih? Gondrong apaan sih? Iya, terus gondrong. Itu gondrong tuh. Oh, gondrong kayak gini ya. Apaan tuh kayak gini tuh apaan? Kasih tau ya nggak apa. Jadi itu gondrong tuh sebutan kayak ada customer masuk perempuan kayak yang cakep lah intinya. Jadi itu kayak julukan buat kayak kodenya sih anak-anak kayak kodenya sih bos-bos gua kayak serius kode insight lah ya. Karena kalau misalkan cewek cakep gitu kan pasti dia risih. Iya, makanya nyebutnya gondrong. Sebenarnya itu di film juga ada. Iya, makanya tadi gua bilang relate sama film. Itu dia. Kayak ada satu scene yang di Filosofi Kopi 2 gitu ya. Ciko tuh sempat bilang gitu, lu mau deket sama gondrong mana? Gue juga kagak peduli gitu. Terus gue mikir, nih di film gondrong. Di kedai gondrong. Apa sih gondrong gitu? Gue jadi ketularan tuh ngikutin gondrong. Hansip Peng gue. Iya. Disikut-sikut kayak ada apa sih? Tapi lu pernah nggak lagi bikin kopi gitu kan? Kayak di film gitu, tiba-tiba ada yang ngefans sama lo, ya kan? Ada yang mulai nge-follow Instagram lo. Iya, ada. Ada sih. Asik. Terus. Kayak, gimana? Jadi stay cool banget ya? Enggak. Terus kayak cuman kayak pengen kenal doang. Pengen penasaran kenal. Kayak mungkin dia penasaran kayak sebagai barista apa sih ya? Enggak, iya benar kayak sebagai barista apa sih? Pengen kenal tanda kutip ya. Belajar kan maksudnya? Belajar kopi. Belajar bikin kopi sebenarnya gimana sih cara bikin kopi yang enak dan konsisten itu kayak isi. Terus Nindra, lu kan di belakang bar tuh bisa kayak berjam-jam. Bisa. Iya kan? Kayak misalkan lu buka kedai buka jam berapa? Kalau hari biasa tuh buka jam 11 siang. Jam 11 siang. Terus lo break jam? Gua mungkin break itu sejam sore lah. Jam sore lah. Shift 2 datang.
baru break. Baru break. Berarti sejam. sekitar sejam sampai 2 jam lah. Nah, ya paling lama sejam lah. Nah itu lo berdiri tuh selama itu, lo bikin kopi, ya kan? Kopi, ya. Nah itu pernah nggak ada miss-nya? Yang kayak karena udah saking banyak ordernya nih, wah gila yang tadi pesennya es kopi susu jadi red velvet anjing gimana udah belok gitu. Pernah. Serius tuh? Iya, jadi terus gimana? Malah justru ada yang kayak, Mas, saya kan order duluan, kok Yoi. minuman saya belum keluar. Serius Mas? Serius terus? Gue urutin lagi kayak, jadi teman gue tuh nggak ngeh karena kayak mungkin udah dibuat sama gue atau sama yang lain, jadi tuh orderannya dibuang sama dia. Dibuang Ketemu Gila, sama jahat dia. terus Kayak mungkin udah jadi kali ya dibuang, sempat kayak miskom lah kayak Oke, jadi terus? di bar mana-mana pasti bakalan terjadi miskom kayak. Ya udahlah, mau nggak mau kita harus buatin lagi dong. Iya, benar. Maaf ya Mas, kita Iya, salah miskomunikasi kayak Iya. Miss Universe ya. Iya, aduh, masa Miss Universe. Terus Ndra, kalau misalkan ngomongin, lo pernah denger nggak sih istilah yang namanya lupa nama ingat rasa? Iya, itu definisinya nih menurut lo sebagai barista. Iya, itu apa tuh? Lupa nama ingat rasa. Karena kan setiap kedai kan punya ya karakteristiknya masing-masing kan. Pernah gue kayak coffee shop kayak gue ngerasain kopinya enak banget ya di manual brewing gitu. Gue bikin dulu pakai ice. Pakai street gitu kan. Oke. Karena siang-siang gue pengen yang seger-seger, tapi gue pengennya kopi hitam, nggak pengen pakai susu. Oh, kopi hitam pakai es? Iya. Oke, terus? Nah Mas, gue pengen manual brewing. Kopinya apa yang enak yang pakai es ya? Oke. Ini nih kopinya. Nah di situ gue sempat nangkep, tapi pas udah duduk, ini kopinya apa ya, gue lupa. Kayak sampai rumah gue masih penasaran. Terus karena gue kayak nanya. Besoknya gue balik lagi situ kayak minta buatin dan nanya. Karena kan kalau misalkan di filosofi kopi, signature-nya itu adalah perfecto. Iya kan? Bener kan? Betul. Nah itu jadi kayak setiap kali gue ke kedai-kedai mana pasti ada ciri khasnya sendiri cuy. Gitu. Kalau filosofi kopi perfecto. Terus kalau kedai mana apa gitu. Makanya berarti definisi dari lupa nama ingat rasa tuh itu ya? Iya, makanya kita sebenarnya di Philcop ini punya 3 jenis kopi kayak profilnya Philcop lah. Oke, apa namanya itu? Supaya gampang diingat, jadi kayak ada Perfecto, Tiwus, sama Lestari. Yang emang diangkat juga di filmnya. Sekarang kita pakai Philcop Blend itu dibuat espresso base. Oke, terus? Cappuccino latte. Nah, Tiwus dan Lestari ini gue pakai buat manual brewing. Jadi kayak orang yang mau ngopi santai, ngopi hitam, pakai ice bisa, hot bisa, Tiwus sama Lestari. Oke, namanya cakep deh. Tiwus, Lestari gitu. Kayak enak gitu. Itu sesuai alurnya film gitu. Iya. Menurut lo di era sekarang di zaman sekarang senja itu kan udah sangat menjadi apa ya, trend center nih. Dikit-dikit senja, dikit-dikit apa senja gitu. Lo sebagai barista, perspektif lo mengenai senja tuh? Kalau gue senja dan kopi sih. Kadang gue juga ngeliat orang di sore-sore ini mau kopi, itu dia sering datang nih minta kopi yang kayak manual brewing. Terus dia baca buku di luar sambil nikmatin senja. Nah gue suka juga sih kayak gue lagi libur nih, gue pengen ke coffee shop mana, gue nyobain kopi-kopi yang lain, tapi gue pengennya sore-sore kayak jam 5 lah, maksimal tuh jam 5, gue bisa nikmatin kopinya sampai senja itu bener-bener selesai jamnya. Karena kan kalau gue kan sebenarnya kan suka pantai, gue mengkorelasikan senja ini tuh sama kayak sunset cuy. Iya kan? Bedanya kalau senja pakai kopi, sunset bisa pakai apa aja gitu. Iya. Wah, nih keren banget nih. Gila, gue sharing-sharingnya dapat ilmu nih. Sebenarnya banyak banget ilmu yang gue juga dapetin dari gue belajar di Philcop ya. Belajar customer service, belajar attitude yang baik, menjadi orang yang ramah. Dalam arti ramah itu yang kayak misalkan si customer butuh pelayanan yang diinget lah oleh si customer. Kayak gue datang ke Philcop, gue dapet pelayanan yang ramah loh. Kayak gue tuh semua tuh belajar. Kayak ya kita emang sih awal-awal kayak bukannya setengah atau gimana. Emang gue attitude gue mungkin buruk kali ya. Dari situ gue mengakui nih laki sejati. Emang kayak orang yang menilai gue sih. Terus
sebenarnya dia juga nggak tahu gue seberapa, tapi mungkin penilaian dia buruk lah tentang gue. Kayak ya udahlah, gue belajar customer service di situ yang dalam menangani customer yang baik tuh kayak gimana. Karena ibaratnya kayak lo datang ke kedai gue nih, misalkan kalau gue servisnya nggak baik kan mungkin lu nggak betah dong. Iya bener mungkin kita sekarang nggak jadi teman. Iya bener. Kayak ya udah lu nggak cuman gua bisanya gua cuman di sana nggak nyaman. Iya nggak enak nih layanan gitu. Customer service juga nggak oke gitu. Iya. Dari situ gua sempat belajar kayak oh gini cara nge-treatnya. Iya. Sebenarnya banyak banget pelajaran yang gue dapet tuh kayak sampai sekarang nih gue juga sebenarnya masih banyak banget yang harus gue pelajarin. Sebenarnya kayak masih belajar kayak ilmu-ilmu yang masuk ke gue tuh kayak mungkin ini bakalan gue bisa kasih ke orang lain karena gue gimana ya, kayak gue dapat ilmu tapi gue pengen kayak ilmu ini tuh gue sebarin ke yang lain kayak supaya orang lain tuh juga tahu. Jadi kita kayak sharing tentang apa lah, kopi atau customer service atau apapun itulah ya. Iya, pendidikan kita atau apalah itu. Iya, bener. Karena gini Ndra, kayak gue tuh ngeliat ya ada beberapa hal, karena kan gini, filosofi kopi itu identik dengan public figure, ya kan? Nah, lo nih sebagai barista yang sangat dekat dengan public figure tersebut, ya kan? Pernah nggak dijadiin batu loncatan sama customer? Nih kalau customer yang kayak, oh gue pengen kenal lo bukan karena lo nya, gue pengen kenal sama public figure-nya, gitu. Pernah nggak? Nggak pernah sih. Cuman kayak dulu gue masuk sini tuh bukan berarti karena gue bos-bos gue juga artis ya. Jadi gue ya udah gue kerja di sini ya, gue fokus sama kerjaan gue sebagai barista karena ini filosofi kopi. Tapi gue sebagai barista yang lu cinta sama profesi ini gitu. Akhirnya gue mencintai profesi ini dan gue mengerti profesi ini dan masih banyak lagi yang harus gue pelajarin. Sih. Ngomongin soal profesi ini, Ndra, lu sebagai barista, kenapa lu lebih milih jadi barista dibanding kerja kantoran? Ayo, coba. Nah, awalnya gue juga nggak nyangka sih sebagai barista ya kan. Cuman kayak emang gue paling suka kayak kerja di lapangan tuh. Iya. Dulu kan emang gue kerja di lapangan, event panas-panasan dan segala macem lah. Karena apa ya? Mungkin gue kadang depan laptop juga. Iya. Bosen juga gitu ya. Iya sih. Kayak teman gue mulai sekarang nih gue harus menerapi itu. Ini dia sekarang pekerjaannya double nih. Iya, karena gue gimana ya? Gue pengen ngedapetin ilmu yang di lapangan. Dan gue pengen ngedapetin ilmu yang di office, gitu loh, kayak di depan laptop atau ngerjain Excel dan pasti lo pernah ngerasain itu. Tapi sih kalau misalkan di belakang meja di kantornya di sini mah, ya anjir, gila cuy, kantornya enak banget, parah. Ada tempat main badminton ya, ada pool di belakang, ya kan? Iya, kita sebenarnya kayak mungkin emang bos gue juga. Stres dalam bekerja atau gimana ya? Misalnya, mengedepankan kenyamanan karyawannya kali ya. Oke. Kita udah kerja keras dan segala macam, kita butuh refresh nih, nggak perlu harus keluar dari kantor kayak ngapain ya? Oh, coffee shop ada. Ngopi lu tinggal minta bikinin baristanya. Dapat makan. Makan pasti dapat. Makan siang aja tapi. Terus kayak apa ya? Lu berenang kayak. Tapi nggak di jam kantor dong. Enggak pas sudah pada kelar baru berenang malam atau misalkan Sabtu Minggu lah lu mau ke kantor buat rekreasi. Nih gue proud banget ya sama branding dari Filosofi Kopi dan brand lokal kopi itu Filosofi Kopi dari Indonesia gitu. Karena apa ya, setelah gue ngelihat gitu prosesnya dan gue belajar juga sama Alondra, akhirnya gue bisa main ke kantornya, ke kedainya. Wah, gokil men, bener-bener berkembang segitunya gitu. Dan untuk dimanapun lo berada, gue sangat bangga dengan profesi lo sebagai barista. Gue juga bangga banget Ndra sama profesi lo sebagai barista. Harus keep it up the good work ya. Karena ya gue nggak mau gitu kalau misalkan profesi ini tuh mati. Karena gini, menurut gue sekarang itu kan era digital ini sangat berkembang gitu, ya kan? Yang berkembang itu bukan hanya culture, tapi teknologi juga. Nah, di dalam hal pekerjaan, switching culture-nya juga berkembang, pasti ya kan? Kalau dulu lo harus sukses itu dengan ya lo sukses harus kerja kantoran,
ya kan? Lu sukses harus jadi dokter, harus jadi bisnismen. Ya bisnismen mungkin masih sampai sekarang, tapi pekerjaan yang ada title-nya. Iya kan? Seenggaknya pakai jas. Seenggaknya pakai baju rapi gitu kan. Pakai dasi. Pakai dasi. Nah, gue sih nggak pernah sih gue pakaian kayak gitu. Lu nggak pernah? Nggak pernah gue. Tanggapan lu tentang switching culture ini nih di dalam hal pekerjaan? Karena kan sekarang setiap pekerjaan tuh menurut gue udah sangat dihargai cuy. Gitu, apapun itu udah bener-bener kayak ya dulu mana ada profesi sebagai YouTuber. Iya. Ya kan, konten kreator dulu mana ada. Gitu, dulu desainer nggak dihargain sekarang. Apalagi admin. Admin Instagram. Iya. Kayak selebgram, iya kan? Selebgram. Tuh. Iya kan? Tanggapan lu? Kalau gue sih emang sekarang lebih berkembang ke gimana ya? Apapun yang dijadiin profesi yang sekarang kita jalanin tuh, lu harus syukurin sih sebenarnya. Tuh. Kayak gue emang dulu tuh pengangguran ya kan? Pengangguran kayak cuman gue beraniin diri buat kayak lebih berkembang gimana sih yang gue dapat kayak udahlah gue coba ikut relawan dulu deh, siapa tahu gue dapet teman dan step by step dapat rezeki ya kan, rezeki kan juga ada yang ngatur ikutin prosesnya, proses dari gue event keliling-keliling kayak ya nggak tidur kayak harus pagi-pagi tuh harus bangun kayak kita harus eventnya kan yang bio kan kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah berkembang lah gue coba yang kerja tapi gimana ya, kerja netap gitu loh. Kayak yang bukan freelance dan gue jalanin sampai sekarang. Ya gue selalu bersyukur kayak gue mungkin ini emang dunia gue dan gue mungkin emang harus bersyukur sama apa yang udah gue dapat sekarang kayak kayak gue besok kayak gue udah capek sama kerjaan gue kayak gue nggak mungkin deh gue kerja di sini lagi kayak gue kan pindah tempat belum tentu di tempat itu gue ngedapetin kerjaan yang senyaman ini gitu. Gue emang bukan orang yang tipenya pindah-pindah kerja sih. Wah gue ngikutin alurnya suatu waktu nanti siapa tahu kita berkembang di perusahaan ini itu gue udah sangat senang banget. Nikmati gitu prosesnya intinya. Menikmati prosesnya. Karena tuh ada beberapa hal yang gue lihat juga gitu ya. Generasi sekarang kan sangat mengandalkan sekali namanya passion gitu, dan sangat mengandalkan sekali yang pokoknya apa passion gitu. Ini gue sempat bahas juga gitu di obrolan sama temen gue sebelumnya. Mau lo ngandalin passion segimananya, ya kan? Kalau lo nggak mau ngikutin prosesnya, lo akan mati men. Iya kan? Lo nggak akan bisa survive. Setuju nggak? Setuju, apalagi kayak sekarang kan fotografer lah, videografer, editor dari YouTuber juga sangat berkembang kan. Sekarang tuh apaan aja yang didapat tuh gampang gitu dan ada kayak cuman kalau misalkan kayak lu bosan dan gak lu tekunin ya di situ lu juga ya gimana benar kedepannya kan lu nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana. Benar. Kalau lo misalkan nggak nikmatin prosesnya gitu nggak akan bisa yang dapat yang namanya konsisten ya kan. Gila kita bijak banget nih pagi-pagi. Oke Ndra, terakhir nih buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton, tips and trick kali ya, tips and trick buat mereka yang sedang menjalani prosesnya untuk menggapai sesuatu yang mereka inginkan. Coba kasih tau dong. Gimana ya, lo sebenarnya sih pertama bersyukur. Bersyukur sama apa yang udah lo lakuin sekarang. Dan yang pasti gak akan sia-sia, ya kan, gak akan sia-sia ketika lo udah berkembang nanti. Kayak lo nikmatin prosesnya, perjalanannya, pasti lo bakalan dapat ilmu yang terbaik. Kayak sekarang kayak yang gue dapetin sekarang ya. Gue walaupun lagi pandemi kayak gini, tapi gue tetap bersyukur karena gue bisa dapetin ilmu dari kantor gue dan dapet pengalaman dari kantor gue juga. Selalu bersyukur. Wah, gila. Proud of you man. Parah. Salut. Itu dia tadi. Iya, pasti menyenangkan apa yang kita jalanin tuh bakal menyenangkan ketika kita bersyukur. Wah, gila. Itu sih, itu kuncinya tuh. Itu tips dan trik paling ampuh. Kopi buatan gue sendiri gitu. Iya, bener. Gue sangat setuju banget sih sama apa yang lo tadi sampaikan barusan. Dan gue juga banyak belajar gitu ya dari teman gue Indra. Akhirnya sukses Ndra
pokoknya untuk kedepannya thank you so much udah mau sharing-sharing di YouTube gue. Semoga kita motoran ya. Yoi dong, harus dong motoran dong. Buat besok ya insya Allah ya. Yoi, besok. besok insya Allah kita motoran. Siap. Gitu. Semoga sharing-sharing kita hari ini juga bermanfaat cuy. Amin. Buat yang nonton juga gitu ya kan. Nah itu dia tadi sharing-sharing gue barengan sama Indra Dwi Guna. Asik, seorang barista yang wah kece, keren, mantap dah pokoknya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di edisi Meet Up berikutnya. Gue Fahmi Latif dan Indra Dwi Guna pribadi. Mantap. Gue cabut, sampai ketemu di next video. Dah. Bye.